Sekarang kita berada di Masjid Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu dari Rasulullah. Sepupu dari Rasulullah itu banyak, namun Abdullah bin Abbas ini bukan hanya sepupu tapi sahabat. Adalah sahabat Rasul. Apa yang dimaksud dengan sahabat Rasul? Bukan berarti orang yang hidup dengan Rasul itu semuanya sahabat, bukan. Tapi yang dimaksud dengan sahabat Rasul adalah orang yang pernah hidup dengan Rasulullah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan sahabat. Sahabat Rasul juga banyak. Cuman apa hebatnya dari Abdullah bin Abbas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Zainal Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan video kali ini saya ditemani oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Kota Taib. Dan sekarang nih sahabat salam bersama Kak Zainal Nafisa akan share ke sahabat semua situasi dan kondisi di Kota Taib, khususnya di salah satu masjid sejarah yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Dan insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Ustadz Faiz Selamat. Pokoknya ikuti terus perjalanan ini sampai selesai. Yuk kita ke sana. Dan itu dia Masjid Abdullah bin Abbasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman, khususnya rombongan yang dari kota Jeddah. Pertama, syukur alhamdulillah, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang kita berada di Masjid Abdullah bin Abbas. Seperti biasa, apabila kita tidak mengetahui sejarah dari tempat ini, maka niscaya masjid ini masjid biasa. Dan di tempat-tempat lain banyak yang lebih bagus, lebih besar dari masjid ini. Namun kenapa masjid ini banyak dikunjungi oleh para jemaah haji atau umroh yang berkunjung ke kota Taif? Karena di Masjid Abbas ini ada sejarahnya. Siapakah Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ketemunya di kakek, berarti Abdullah bin Abbas itu adalah sepupu dari Rasulullah. Sepupu dari Rasulullah itu banyak, namun Abdullah bin Abbas ini bukan hanya sepupu tapi sahabat. Adalah sahabat Rasul. Apa yang dimaksud dengan sahabat Rasul? Bukan berarti orang yang hidup dengan Rasul itu semuanya sahabat, bukan. Tapi yang dimaksud dengan sahabat Rasul adalah orang yang pernah hidup dengan Rasulullah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan sahabat. Sahabat Rasul juga banyak. Cuman apa hebatnya dari Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat kecil. Sahabat kecil. Rasulullah meninggal saja, Abdullah bin Abbas ini masih berumur sekitar 13 tahun. Namun walaupun beliau adalah sahabat kecil, kurang lebih ya sekitar 13 tahun kalau dihitung dari meninggalnya Rasulullah. Namun walaupun Abdullah bin Abbas ini sahabat kecil, beliau termasuk 5 periwayat hadis terbanyak di dalam Bukhari Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa beliau banyak menceritakan hadis menjadi periwayat? Ternyata Abdullah bin Abbas ini karena ada 2 jalur untuk selalu dekat dengan Rasulullah. Abdullah bin Abbas selain sepupu Rasulullah, beliau juga masih keponakan dari istri Rasul yang bernama Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat kecil yang sering bersama dengan Rasulullah, sering ke rumah Rasulullah. Secara otomatis karena dia sering bersama dengan Rasulullah, banyak hal yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Banyak hal yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Dan yang didengar serta yang dilihat itu diceritakan, maka disebutlah sebagai periwayat hadis. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas itu di dalam sejarah sekitar 1660 hadis di dalam Bukhari Muslim. Wallahu a'lam.
Namun sekarang Abdullah bin Abbas itu, kita sambil jalan di dekat sini biar tidak terlalu lihat ini maktabah itu perpustakaan. Abdullah bin Abbas itu malah bukan dikenal sebagai periwayat hadis saja, tapi lebih dikenal sebagai mufassirin. Mufassirin dalam artian dia adalah orang yang fasih dalam tafsir Al-Quran. Kenapa dia fasih dalam tafsir Al-Quran? Ternyata Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sepupu, salah satu sahabat yang didoakan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa pada waktu itu Rasulullah ingin mengambil wudhu. Ternyata air wudhu sudah tersedia, yang seharusnya harus ngambil ternyata sudah tersedia. Setelah menanyakan kepada istrinya siapa yang menyediakan air wudhu ini, istrinya menjawab yaitu Abdullah bin Abbas. Pada waktu itu Rasulullah langsung berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, katanya. Mudah-mudahan Abdullah bin Abbas ini alim dalam ilmu agama dan mudah-mudahan dia menguasai tentang ilmu tafsir. Yaitu oleh sebab itu sekarang Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai mufassirin. Namun Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Abdullah bin Abbas di Indonesia, di Asia sekarang tidak dikenal sebagai namanya, tapi julukannya. Apa sih julukannya? Yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya anak dari Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, maka itu adalah Abdullah bin Abbas. Termasuk tafsirnya yang terkenal di Indonesia, tafsir Ibnu Abbas. Dan sekarang kita berada di tempatnya beliau dikuburkan, yaitu baina maktaba wa masjid, di antara perpustakaan dan masjid. Jadi tempatnya di sini beliau meninggalnya. Ini hanya sejarah singkat tentang Maaf bagi teman-teman subscriber Zainal Nafisa, saya tidak bisa masuk ke Masjid Abdullah bin Abbas karena masjidnya ditutup. Ditutup ya karena masih Oke teman-teman, cukup sekian video tentang sejarah Masjid Abdullah bin Abbas yang ada di Kota Taif. Sekian video dari saya, dan jangan lupa mampir ke channel beliau Mutawif ya di Taif. Jadi sedikit saya tambahin ya, bahwa kuburannya ada di sini. Di sini juga ada makam dari Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu sebenarnya Muhammad bin Ali, anak dari Sayyidina Ali. Namun karena bukan dari Siti Fatimah, jadi Sayyidina Ali itu pernah menikah dengan putri dari Rasulullah, Fatimah, tapi setelah meninggal beliau menikah lagi dan beliau anak bukan dari Fatimah. Supaya tidak ada kerancuan dari keturunan beliau, maka dia dijuluki sebagai Muhammad bin Hanafiyah. Jadi ada di sini. Sekali lagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui tentang sejarah di Taif, tempat-tempat yang bersejarah dan tempat-tempat yang indah di kota Taif, silahkan ikuti terus channelnya siapa? Zainal Nafisa. Terutama saya sudah membahas semua tempat sejarah di sini, bisa kunjungi di Faiz Slamet ya. Di channelnya Faiz Slamet ada lengkap insya Allah tentang sejarah yang ada di kota Taif. Oke, dari kota Taif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir, like, subscribe dan komennya Email Official. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa mampir Ya, aku kan belum mampir di dan Iya, Mbak Asma TKW Arab Saudi Neng dan Madu. Neng Madu dan saya nih madu, bukan sahabat salam ya.